Hai semuanya, kembali lagi di channel Sansan. Di video kali ini, aku ingin memberikan tips bagaimana caranya menyimpan risoles biar dia bisa awet tahan lama, dan juga cara memvakumnya supaya tidak bocor. Nah, karena kebetulan aku tidak mengkonsumsi, karena kebetulan aku lagi nggak bikin risoles, jadinya aku jelasinnya dengan begini aja ya, dan juga aku akan pakai contohnya itu kayak gini aja ya nih. Aku bikin kertas seolah-olah ini risoles lah gitu ya. Soalnya aku lagi nggak ada risolesnya. Nah oke, kita langsung aja ke tipsnya. Yang pertama ini peralatan apa aja yang aku butuhkan. Jadi yang aku pakai untuk menyimpan risoles ya, untuk membekukan risoles itu cukup sederhana ya, sangat sederhana, kecuali satu doang, yaitu kulkas freezer seperti ini ya. Ini doang yang memang costnya lumayan mahal. Tapi sisanya barang-barang yang aku pakai itu barang-barang sederhana yang mungkin juga kalian punya gitu di rumah. Yaitu nampan seperti ini. Nampan plastik ya. Ukurannya mah bebas ya, sesuai kebutuhan kalian aja. Dan juga kita butuh ini. Ini sih cara yang aku pakai ya, seperti ini. Aku pakai sumpit. Ini bukan sumpit biasa ya, ini sumpit panjang gitu, sumpit gede. Kalian bisa ganti misalnya kayu kecil kayak atau bambu mungkin atau apapun ya yang bentuknya seperti ini. Kalau mau ngikutin cara aku ya. Jadi ini aku biasanya kalau naruh risoles kemarin-kemarin itu ketika risolesnya aku taruh ini seperti ini udah disusun gitu ya. Nih contohnya ya tadi risolesan yang aku bikin dari kertas. Nah kayak gini misalnya. Nah ini aku taruhin seperti ini nih di jarak gitu. Nah kayak gini. Terus tinggal kita taruh di atasnya seperti ini. Nah, ini kalian bisa taruh bersusun berapa terserah ya, sesuai kebutuhan. Tapi karena aku kemarin itu produksinya juga nggak banyak, jadi biasanya aku cuma pakai 2 ini, terus nambah pakai Tupperware yang gede gitu, atau apapun lah ya. Paling aku butuh 3 atau 4 gitu. Jadi jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kalau misalnya kalian nggak punya yang seperti ini, atau kalian mau pakai piring atau Tupperware di rumah yang gede, itu boleh juga, tapi jangan pakai yang keramik ya, kayak piring keramik gitu. Karena kalau misalnya plastik kan ketika misalnya kalian risolesnya beku gitu ya, beku di bawah gitu kan yang agak nempel, itu kan kalau pakai plastik kita bisa kayak agak digoyang-goyang di tepok-tepok itu kan dia bisa copot nih. Tapi kalau keramik kan nggak mungkin ya, kita tepok pasti kan dia pecah gitu. Jadi hindari menggunakan wadah yang keramik atau kaca ya. Nah, paling kalau peralatan itu aja, kita langsung aja ke tipsnya ya. Yang pertama, pada saat risoles kalian udah jadi, seperti ini nih, misalnya contohnya ya, ini risoles kalian udah jadi, itu pada saat kalian taruh di nampan, itu usahakan jangan nempel seperti ini ya. Tapi kita kasih jarak sedikit aja nggak apa-apa. Kasih jarak sedikit aja biar dia nggak nempel gitu. Dan kalaupun pada saat kalian sudah naruh gitu terus kalian pengen nambahin satunya lagi gitu di atasnya gitu ya, tapi nggak mau dilapisi seperti itu, nggak mau ditumpuk kayak tadi, itu bisa aja sebenarnya kalian taruh seperti ini kan, ini misalnya udah bersusun banyak gitu ya, udah berjejer. Nah itu atasnya bisa aja kalian taruh, tapi aku biasanya cenderung seperti ini nih, aku taruhnya kayak gini gitu. Nah, setelah sekitar mungkin 6 jam atau 8 jam kalian bekukan, itu kan dia udah mulai agak-agak keras tuh. Nah, itu bisa kita agak angkat lah sedikit gitu. Jadi, pada saat diangkat kan dia kalau misalnya udah agak beku kan nggak bakalan penyok gitu kan. Kalian bisa angkat-angkat gitu, angkat sedikit, angkat. Jadi dia nggak terlalu nempel gitu pada akhirnya. Seperti itu. Untuk berapa lama sih kita membekukan risoles? Kalau aku sih biasanya ya yang udah-udah itu aku biasanya bekukan selama 1 hari. Baru jadi kayak misalnya aku bikin hari ini, besokannya baru aku packing gitu. Karena aku udah pernah waktu itu agak buru-buru, jadi sekitar 6 atau 8 jam aku bekukan. Tapi ketika aku vakum, itu tetap bocor gitu. Jadi aku memilih untuk ngebekuin 24 jam dulu deh, seharian dulu baru aku packing vakum gitu. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanya itu salah satunya adalah kalau misalnya kita mau vakum, itu boleh nggak dalam keadaan nggak beku ya? Itu menurut aku, saran aku
Jangan, tidak bisa divakum dalam keadaan nggak beku. Bisa aja sebenarnya, tapi resiko bocor itu tinggi banget. Itu bisa dibilang pasti bocor lah. Soalnya kan risoles itu kan makanan yang teksturnya itu agak lembut ya, dan dalamnya itu kan cenderung basah gitu. Jadi kemungkinan pada saat udaranya disedot, kalau divakum, itu pasti dia akan, apa sih namanya, mengkerut gitu kan ya, karena udaranya diambil itu, jadi otomatis dia akan bocor gitu. Jadi, harus banget dalam keadaan beku baru divakum. Paling segitu aja sih tips yang bisa aku bagikan ke kalian, tapi ini untuk tambahan aja nih ya, risoles yang aku bikin dulu itu, memang cukup besar sih. Aku bikin itu kayaknya mungkin panjangnya itu mungkin sekitar 8 atau 9 senti gitu. Pokoknya risolesnya cukup besar lah. Kurang lebih sebesar yang aku bikin kertas gini nih. Tuh. Cukup gede. Nah, ini biasanya aku pakai plastik vakum yang ukurannya 17 kali 25, itu bisa diisi 5 piece. 6 piece sih bisa juga, tapi kayaknya agak maksa gitu ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya risoles kalian benar-benar dalam keadaan beku dan kalian menggunakan freezer seperti ini ya, kulkas freezer seperti ini, itu ketahanan risolesnya itu bakalan lama banget, bahkan 2, 3, 6 bulan pun itu nggak akan rusak sama sekali. Tapi kalau bisa mah jangan jangan stok banyak-banyak gitu, jangan sampai kesimpan lama ya. Maksudnya kan makanan yang lebih seger kan lebih enak gitu. Tapi ini mah contoh aja gitu, kalau misalnya kalian pakai freezer seperti ini dan risoles kalian benar-benar dalam keadaan beku, itu benar-benar bisa tahan lama, bahkan 6 bulan pun itu nggak rusak gitu. Oke, sekian videoku kali ini. Semoga video singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.